never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Siap diboyong. Ronaldo dan bos Al Nassr pantau langsung timnas saat lawan Irak. Bos Cristiano Ronaldo pantau aksi timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Ada yang dibawa ke Al Nassr. Al Nassr, Guido Vienga, mau tak mau bakal memantau aksi timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Sebab Al Nassr dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora, akan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Kemenpora berharap Al Nassr selaku klub Cristiano Ronaldo itu dapat memantau para sepak bola Indonesia. Jika memang ada kesepakatan sepak bola Indonesia memiliki kualitas, Kemenpora berharap Al Nassr dapat merekrut pemain sepak bola tanah air tersebut. Timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Kemenpora diwakili Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito baru-baru ini bertemu dengan CEO Al Nassr, Guido. Dalam pertemuan tersebut, Menpora mengungkapkan keinginan di atas Menpora Dito percaya diri dengan kualitas pesepak bola tanah air. Pencapaian timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 dapat dijadikan tolak ukur. Ketika timnas Arab Saudi U23 rontok di perempat final Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 masih bisa melaju ke semifinal jika nantinya ada pemain Indonesia yang direkrut Al Nassr. Pengalaman luar biasa bagi para pemain tanah air berlatih dan bermain bareng pesepak bola dunia dan memperkuat Al Nassr macam Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane. Disambut Mr. Guido, CEO Al Nassr Club, kami membahas potensi kolaborasi seperti mengadakan laga persahabatan di Indonesia. Data menunjukkan jumlah pendukung Al Nassr terutama Bang Dodo di tanah air cukup signifikan, kata Menpora Dito di akun Instagram. Yang tak kalah penting, kami juga membahas potensi talent scouting bagi pesepak bola potensial Indonesia yang ingin berkarir di Al Nassr. Saya sampaikan kepada Mister bahwa Indonesia memiliki banyak pesepak bola muda bertalenta. Capaian timnas U23 kita adalah salah satu buktinya, lanjut politikus dari Partai Golkar ini. Namun Al Nassr juga ingin untung dalam kerjasama ini. Mereka meminta Indonesia untuk membantu memperkembangkan prestasi bulu tangkis Arab Saudi. Bantuan itu dilontarkan karena Arab Saudi paham Indonesia merupakan salah satu kekuatan utama olahraga sepak bola saat ini. Mr. Vienga juga menyampaikan Al Nassr Sport Club juga fokus ke olahraga Olimpiade, salah satunya badminton, dan berharap bisa membantu mengembangkan prestasi olahraga badmintonnya. Karena beliau paham prestasi olahraga badminton Indonesia sangat gemilang, tutup Menpora Dito. Menpora jumpa bos Al Nassr, bahas peluang Ronaldo ke Indonesia. Menpora RI Dito mengunjungi klub Liga Arab Saudi Al Nassr sekaligus membahas peluang Cristiano Ronaldo ke Indonesia. Dito mengunggah pertemuan dengan petinggi tim Al Nassr dalam media sosial sembari menyinggung Cristiano Ronaldo saat disebut sebagai Bang Dodo. Disambut Mr. Guido, CEO Al Nassr Club, kami membahas potensi kolaborasi seperti mengadakan laga persahabatan di Indonesia. Data menunjukkan bahwa jumlah pendukung Al Nassr, terutama Bang Dodo, di tanah air cukup signifikan, tulis Dito di Instagram Rabu.
Dito menyampaikan kunjungan Al-Nassr merupakan lanjutan kerjasama antara pemerintah RI dengan Arab Saudi. Sebelumnya RI, Presiden Joko Widodo, sudah bertemu dengan permintaan setempat untuk membahas berbagai hal. Kunjungan ke Al-Nassr adalah salah satu bentuk tindak lanjut kerjasama pada bulan Oktober 2023 lalu yang dilakukan di hadapan Bapak Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud, ujar Dito. Membahas tentang timnas Indonesia U23 turut dibawa-bawa oleh Dito yang menyatakan performa skuad Garuda Muda di Piala Asia U23 jadi indikator kualitas pesepak bola Indonesia. Lebih lanjut, Dito menuturkan kedatangan ke Al-Nassr tak hanya membahas sepak bola, melainkan olahraga lain yang turut digarap oleh klub yang dibentuk pada 1955 tersebut. Yang tak kalah penting, kami juga membahas potensi talent scouting bagi pesepak bola potensial Indonesia yang ingin berkarir di Al-Nassr. Saya sampaikan kepada Mr. Vienga bahwa Indonesia memiliki banyak pesepak bola muda bertalenta. Capaian timnas U23 kita adalah salah satu buktinya, ujar Dito. Mr. Vienga juga menyampaikan bahwa Al-Nassr Sport Club juga fokus ke olahraga Olimpiade, salah satunya badminton, yang berharap bisa dibantu mengembangkan prestasi olahraga badmintonnya. Karena beliau paham prestasi olahraga badminton Indonesia sangat gemilang, ia menambahkan. Daftar 11 pemain naturalisasi timnas Indonesia era Sintayong. Indonesia sumpah Martin Paes menjadi WNI Selasa. Berdasarkan daftar pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong, berikut daftar pemain naturalisasi timnas Indonesia di era STY. STY mulai menahkodai tim Garuda sejak 28 Desember 2019. Ia mulai menyusun tataran skuad mulai dari 2020 termasuk dengan deretan pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Hingga menjelang pertengahan 2024, sudah ada 11 pemain naturalisasi yang diresmikan PSSI. Posisi pemainnya pun beragam, dari penyerang, gelandang, bek, hingga kiper. Bukan tak mungkin jumlahnya akan bertambah seiring dengan beberapa nama masih dalam proses. Setelah Martin Paes diumumkan sebagai WNI pada Selasa, ada dua pemain lain yakni Calvin Verdonk dan James. Mereka menyatakan kesiapan membela timnas Indonesia dalam waktu dekat di bawah pelatihan STY. Berikut daftar pemain naturalisasi timnas Indonesia di era STY. Pertama, Jordi Amat, salah satu pemain pertama yang dinaturalisasi pada era kepelatihan STY adalah Jordi Amat. Bek keturunan Spanyol itu mendapat status WNI pada 17 November 2022. Berselang sebulan kemudian, ex-pemain Swansea City itu mencetak debut di Piala AFF 2022 pada 23 Desember 2022. Timnas Indonesia menang 2-1 atas Kamboja. Kedua, Sandy Walsh. Sandy menjalani sumpah setia sebagai WNI bersamaan dengan Jordi. Namun, tak seperti Jordi, Sandy harus menunggu lebih lama untuk debut akibat cedera. Pemain keturunan Belanda itu baru debut nyaris setahun kemudian pada 8 September 2023. Bek kanan itu membantu timnas Indonesia menang 2-0 atas Turkmenistan. 3. Sheini. Awal 2023 dibuka resminya sebagai WNI pada Januari tahun lalu. Ia menjadi pemain naturalisasi ketiga di era STY. Pemain yang kini membela klub Belgia KAS Open itu mencetak debut di timnas Indonesia kala bertanding melawan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 Juni 2023. 4. Rafael Struijk.
tetap memenuhi proses naturalisasi meski Piala Dunia U20 batal di Indonesia. Awalnya pemain berposisi penyerang itu diproyeksikan jadi bagian dari timnas Indonesia U20. Sturridge dapat status WNI pada 22 Mei 2023. Ia debut tak lebih dari sebulan kemudian saat Indonesia menjamu Palestina pada 14 Juni. 5. Ivar Jenner. Sama seperti Sturridge, Ivar Jenner juga menyelesaikan naturalisasi walaupun Piala Dunia U20 gagal bergulir di Indonesia. Ia mengisi satu tempat di pos gelandang skuad Garuda. Pemain muda FC itu debut bermain di timnas Indonesia kala bersua Palestina pada 14 Juni. Kini Ivar jadi bagian penting dari timnas Indonesia dari level junior hingga senior. 6. Justin Hubner. Justin Hubner merampungkan status WNI pada 6 Desember 2023. Ia debut di timnas Indonesia dalam laga uji coba kontra Libya pada 2 Januari 2024. Ia kemudian membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sampai 2024. Selain berposisi utama sebagai bek tengah, Hubner juga bisa dipasang sebagai gelandang bertahan. 7. Jay resmi jadi WNI pada 28 Desember 2023. Meski tak bisa membela skuad Garuda di Piala Asia 2023, ia langsung bertanding melawan Vietnam pada Maret lalu. Pemain klub Italia, Venezia itu tampil menjanjikan sebagai bek tengah. Duetnya bersama Rizky Ridho dan Justin Hubner membuat benteng pertahanan Indonesia kukuh. 8. Nathan resmi mendapat status WNI pada 12 Maret lalu. Sama seperti Jay, Nathan juga debut saat melawan Vietnam pada 21 Maret. Ia tampil sebagai bek kiri saat itu, namun ia juga bisa dipasang sebagai gelandang. Bertahan seperti yang dilakukan di Piala Asia U23 2024. 9. Ragnar Orat resmi jadi WNI pada 24 Maret lalu. Ia jadi bagian penting lini depan timnas Indonesia saat ini. Ia mencetak gol debut saat Indonesia menghajar Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 26 Maret 2023 lalu. Skuad Garuda menang 3-0 dalam laga itu. 10. Tom mendapatkan status WNI bebarengan dengan Ragnar. Pengalamannya bermain di level tertinggi sepak bola Belanda membantu timnas Indonesia tampil lebih rapi. Sosok yang mendapat julukan profesor itu juga mencatat debut pertandingan sama dengan Ragnar. Pemain 29 tahun itu mencatat 1 assist untuk gol J. 11. Martin adalah pemain naturalisasi paling mutakhir per 1 Mei 2024 yang resmi jadi WNI pada 30 April 2024. Pais menambahkan panjang daftar pemain naturalisasi Indonesia. Kiper klub Amerika Serikat, Dallas FC, itu punya pengalaman dan kualitas tinggi sebagai penjaga gawang dengan karir di Eropa dan Amerika Serikat.